Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai teori pembentukan alam semesta. Alam semesta merupakan area yang masih menjadi misteri sampai saat ini. Banyak area yang masih belum diidentifikasi dan terdata oleh para ilmuwan. Seperti halnya bagaimana alam semesta ini terbentuk dan para ilmuwan pun memaparkannya dalam beberapa teori. Di antaranya, yang pertama ialah teori pasang surut gas. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh George Louis Leclerc de Buffon pada tahun 1707 hingga 1788. Pada abad ke-18 mengatakan bahwa planet-planet terbuat dari hasil tabrakan antara matahari dengan komet raksasa yang menghasilkan puing-puing yang nantinya akan berubah menjadi beberapa planet. Adapun kelebihan dan kelemahan teori ini antara lain, yang pertama kelebihannya. Banyak ilmuwan dan para astronom setuju mengenai teori ini, karena menjelaskan mengenai pembentukan tata surya yang berasal dari efek gas-gas yang dimiliki oleh matahari. Gas tersebut terlepas akibat dari gaya gravitasi yang berasal dari bintang saat melintasi matahari. Pada akhirnya, gas tersebut mengelilingi matahari sesuai orbit dan membentuk planet dengan ukuran yang teratur. Yang kedua kekurangannya yakni sulitnya kemungkinan matahari untuk bertemu dengan bintang masif. Dan materi yang terlepas dari matahari yang berupa gas yang sangat panas, sehingga sulit untuk memadat, kemudian mendingin lalu berputar di dalam orbit secara teratur. Teori Big Bang. Ledakan dahsyat atau dentuman besar merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Berdasarkan permodelan ledakan ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, mengembang secara terus-menerus hingga hari ini. Berdasarkan pengukuran terbaik tahun 2009, keadaan awal alam semesta bermula sekitar 13,7 miliar tahun lalu, yang kemudian selalu menjadi referensi sebagai waktu terjadinya Big Bang. Tahun 1912, Festus Slipper adalah orang pertama mengukur efek Doppler pada nebula spiral, dan kemudian diketahui bahwa hampir semua nebula-nebula itu menjauhi bumi. 10 tahun kemudian, Alexander Friedman, seorang kosmologis dan matematikawan Rusia, menurunkan persamaan Friedman dari persamaan relativitas umum Albert Einstein. Persamaan ini menunjukkan bahwa alam semesta mungkin mengembang dan berlawanan dengan model alam semesta yang statis seperti yang diadvokasikan oleh Einstein pada saat itu. Pada tahun 1924, pengukuran Edwin Hubble akan jarak nebula spiral terdekat menunjukkan bahwa ia sebenarnya merupakan galaksi lain. Georges Lemaître kemudian secara independen menurunkan persamaan Friedman pada tahun 1927 dan mengajukan bahwa resesi nebula yang disiratkan oleh persamaan tersebut diakibatkan oleh alam semesta yang mengembang. Pada tahun 1931, Lemaître lebih jauh lagi mengajukan bahwa pengembangan alam semesta seiring dengan berjalannya waktu memerlukan syarat bahwa alam semesta mengerut seiring berbaliknya waktu sampai pada suatu titik di mana seluruh massa alam semesta berpusat pada satu titik, yaitu atom purba, di mana waktu dan ruang bermula. Mulai dari tahun 1924, Hubble mengembangkan sederet indikator jarak yang merupakan cikal bakal tangga jarak kosmis menggunakan teleskop Hooker 100 inci di Observatorium Mount Wilson. Pada tahun 1929, Hubble menemukan korelasi antara jarak dan kecepatan resesi. Teori kabut nebula pertama kali dikemukakan oleh Immanuel Swedenborg tahun 1734 dan disempurnakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1775. Dikembangkan oleh Pierre Marquis de Laplace secara independen pada tahun 1796. Karena itu, teori ini juga sering dikenal sebagai teori kabut Kant-Laplace. Teori ini menarik antar gas membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Proses perputaran ini mengakibatkan materi kabut di bagian khatulistiwa terlempar dan terpisah, kemudian memadat karena pendinginan. Teori planetesimal.
Teori planetesimal adalah salah satu teori yang menerangkan tentang proses pembuatan tata surya. Teori ini dicetuskan oleh seorang astronom bernama Forrest dan seorang geolog bernama Thomas dari Universitas Chicago. Teori ini menyatakan bahwa suatu ketika sebuah bintang melintasi ruang angkasa dengan cepat dan berada dekat sekali dengan matahari. Daya tarik bintang ini sangat besar sehingga menyebabkan daya pasang di bagian gas matahari. Akibatnya, massa gas terlempar dari matahari dan mulai mengorbit. Karena daya tarik matahari, massa gas itu tertahan dan bergerak mengelilingi matahari. Ketika massa gas menjadi dingin, bentuknya kemudian berubah menjadi cairan kemudian memadat. Akhirnya, massa gas itu menjadi planet yang ada sekarang. Teori bintang kembar. Secara umum, teori bintang kembar menjelaskan bahwa tata surya berawal dari adanya dua bintang yang berukuran raksasa. Kemudian, salah satu bintang tersebut meledak. Hasil serpihan dan debu yang bertebaran di angkasa lambat laun berubah menjadi planet-planet. Sedangkan bintang raksasa lainnya yang tidak meledak merupakan matahari yang kita kenal sampai saat ini. Kelebihan dan kekurangan teori bintang kembar. Berdasarkan penelitian yang lebih mendalam, para astronom dan ilmuwan menemukan adanya bintang kembar atau bintang ganda yang juga memiliki nama lain bintang ekor terdapat di dalam sistem tata surya. Keberadaan bintang kembar tersebut memberikan pendapat jika teori yang dibuat oleh Littleton benar adanya. Beberapa ahli yang kurang setuju dengan teori Littleton menjelaskan bahwa bintang kembar yang ditemukan oleh para ahli astronom memiliki ukuran yang tidak terlalu besar, layaknya matahari. Bintang kembar yang ditemukan oleh ahli astronomi memiliki ukuran paling besar setara dengan ukuran planet. Oleh karena itu, kemungkinan adanya dua bintang kembar raksasa tidak dapat memberikan keyakinan kepada mereka. Kontroversi di dalam teori bintang kembar. Para ahli beranggapan bahwa teori ini terlalu mudah, sederhana, dan tidak sempurna. Banyak di antara mereka tidak mendukung teori ini karena tidak memiliki landasan yang kuat, antara lain tidak berdasarkan fakta yang sudah ada sebelumnya. Para ahli astronomi juga berpendapat bahwa penelitian sebelumnya masih belum sempurna dan tidak terdapat bukti yang jelas, sehingga teori ini masih belum bisa diterima oleh beberapa ahli. Namun, tidak sedikit pula yang mendukung teori ini dan percaya bahwa tata surya kita terbentuk dari hasil ledakan salah satu bintang raksasa. Pendapat mengenai proses terciptanya tata surya ini dikemukakan oleh dua orang astronom. Yang pertama, Raymond Arthur Littleton, seorang astronom yang berasal dari Inggris pada tahun 1930. Dalam teorinya, ia menjelaskan bahwa tata surya memiliki dua bintang. Salah satu dari bintang tersebut meledak dan menghasilkan batuan, gas, debu, dan berbagai macam material yang mengelilingi bintang yang tidak meledak. Seiring berjalannya waktu, batuan dan material lain tersebut berubah menjadi planet-planet dan segala hal yang ada di tata surya. Yang kedua, Fred Hoyle. Pada tahun 1956, ia mengatakan bahwa tata surya berasal dari dua bintang yang berukuran sama dan saling berdekatan satu sama lain. Namun, salah satu bintang meledak dan menyisakan serpihan-serpihan kecil di angkasa. Serpihan tersebut tertarik dan terperangkap pada gaya gravitasi yang dimiliki oleh bintang yang tidak meledak dan mengelilingi dalam sebuah orbit. Banyak teori yang telah dikemukakan oleh ilmuwan dan para astronom mengenai awal pembentukan alam semesta. Teori-teori tersebut menjelaskan bagaimana alam ini bisa terbentuk. Sampai sekarang, belum ada teori yang benar-benar tepat untuk menggambarkan masa depan alam semesta. Pertanyaan kita sekarang tentang suatu hal pada akhirnya terjawab. Namun, setelah itu akan muncul beberapa pertanyaan baru.